Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya akan sedikit share sedikit sama teman-teman ya tentang kelainan koroner pada EKG. Oke, so ini adalah terkait dengan soal 33 pada grup Telegram kita, satu hari satu EKG. Laki-laki 55 tahun dengan riwayat diabetes, hipertensi, pernah CABG, pernah PCI, dan nyeri dada 1 bulan ini makin berat dengan aktivitas. Kalau istirahat membaik, berkurang ya. Tensinya demikian, beliau sudah minum obat hipertensi, obat diabetes, ada statin, ada murmur sistolik ya. Grade 2. Nah, ini adalah EKG-nya. Jadi simpel aja. Jadi ketika kita melihat EKG dengan seperti ini, yang kita lihat adalah pertama adalah irama sinus. Dan di sini ada jelas ada 1 P ya, diikuti oleh 1 QRS ya kan. Jadi 1 P diikuti oleh 1 QRS berarti sinus. Berapa kali per menit? Kalau dihitung kira-kira sekitar 5 kotak ya, berarti 60 kali per menit. Aksesnya teman-teman lihat satunya masih positif, AVF-nya juga positif. Jadinya apa? Suatu aksesnya normal. Kemudian kita melihat PR interval. Kalau kita hitung di sini PR intervalnya atau di sini normal, kurang lebih sekitar 5 kotak. Baru kemudian kita masuk ke QRS. Apakah QRS-nya melebar apa enggak? Kalau kita melihat di V1 itu tidak tampak ada RS aksen, ya. RS aksen yang khas seperti RBBB kita nggak lihat di situ. Kemudian di V6 juga tidak ada white S. Ketika ada misalnya kita mau melihat ini kok memang di sini R-nya lebih tinggi daripada S-nya. Ingat ini adalah setengah. Jadi kalau ini 1, ini pasti akan kelihatan lebih tinggi. Dan jelas di V2 ini lebih tinggi, ini lebih tinggi daripada yang bawah. Ya kan? Ini R-nya lebih tinggi, jadi R plus S lebih dari 1. Ya, pada V1, V2. Dan memang pada saat itu kita harus berpikir, kadang-kadang pada RBBB juga demikian. Tapi tidak ada white S di V6 ya, ada V6, 1 juga nggak ada. Kemudian RVH, ada nggak RVH? Misalnya kita masuk ke step ke-6 kan, right ventricle hypertrophy. Satu hal yang kita pikirkan adalah ketika kita ada gelombang R yang tinggi di V1, V2 adalah suatu RVH. Tapi ada yang tidak cocok pada RVH di sini, yaitu apa? Aksesnya pertama bukan RAD. Ini bukan RAD, aksesnya masih normal. Kedua, pada right ventricle hypertrophy akan ada persisten S di V5 dan V6. Di sini tidak ada. Tidak ada persisten S di V5 dan V6. Jadi tidak cocok dengan suatu RVH. Terus ini apa? Ini yang nanti kita akan bicarakan dalam sesi ini. Jadi mengingatkan aja bahwa kelainan ECG ini terutama untuk teman-teman masih basic ya, adalah pada untuk koroner adalah pada ST segmen, yaitu P, QRS, T di sini ya. Dan gelombang T jelas ya. Dimana yang normal tuh begini ya. Nah ini yang normal ya. Isoelektrik. Nah, tetapi ini ada slightly ST elevation di sini. Nah, yang ini adalah ST depresi. Jadi yang kita lihat adalah ini sama ini. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya pembagian secara klinis. Jadi saya lihat ada teman-teman yang bilang bahwa ini non-STEMI gitu. Maaf, non-STEMI harus teman-teman sudah ada hasil troponin. Harus ada hasil troponin. Jadi diagnosa non-STEMI adalah diagnosa klinis, tidak hanya diagnosa EKG. Kecuali kalau STEMI. Nah, kalau STEMI ini diagnosa berdasarkan EKG bisa. Jadi irama sinus 75 kali dengan STEMI anterior, boleh gitu. Tapi kalau pada ST depresi, ya misalnya atau T inversi, teman-teman maaf tidak bisa membilang ini suatu non-STEMI karena belum ada hasil troponin kan, gitu.
Ya, bilang aja ST depresi atau T inversi di anterior misalnya, boleh. Tapi jangan bilang N STEMI di anterior. Itu menurut saya, ya, menurut saya. Teman-teman boleh berbeda pendapat, it's okay. Nah, cuma mengingatkan aja bahwa ST elevasi, kita kan ngomong pertama tentang ST elevasi dulu ya. ST elevasi itu bisa berbagai bentuk. Nah, ini bentuk pertama, kedua, ketiga, keempat. Semua ini bisa menjadi suatu mengarah ke ST elevasi miokard infark. Ya. Dan ini adalah contoh bentuk-bentukan ECG ST elevasi. Bisa seperti ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bahkan bisa yang tidak terlalu khas ini, tapi ada ST elevasi. Bisa. Nah, satu hal yang kita kadang-kadang agak ragu nih, ini benar-benar ST elevasi apa enggak. Paling simpel adalah dengan melihat ada tidaknya suatu resiprokal. Jadi misalnya ini ada ST elevasi 2, 3 sama AVF. Kalau ada ST elevasi di sini, maka kita harus melihat kebalikannya. Arah kebalikannya dari lead 3 misalnya. Apa lead 3 kebalikannya di AVL? Nah, dia hampir di sini 3 itu di bawah, AVL di sana. Ketika di 3 ada ST elevasi, maka di AVL ada niki, ST depresi. Ini naik, maka ini akan ke bawah. Nah, kalau ada ini berarti pasti suatu koroner. Biasanya, maksud saya itu biasanya lebih jelas pasti suatu koroner. Walaupun tidak selalu juga ya, maaf. Nah, kenapa demikian? Kan teman-teman cuma ngingetin aja bahwa ini arus listrik. Karena di sini lebih tebal daripada dinding di sini, maka walaupun sebenarnya sana ada dan sini ada, tapi akhirnya simultannya adalah ke sana. Ya, di V6 yang dituju oleh arus listrik, dia akan ke atas. Maka di V1 yang akan ditinggalkan akan ke bawah. Nah, jadi V6 dan V1 ini seakan-akan arahnya berkebalikan gitu. Ya, walaupun tidak sangat tepat berkebalikan, tapi hampir kebalikan. Dan ini terlihat dari ini. Di V1 akan banyak ke bawah, ya, yang ini akan banyak ke atas. Begitu juga dengan tadi. Di 3 akan ada elevasi ke atas, maka AVL yang kebalikannya di sebelah sana, kalau teman-teman sudah belajar tentang akses akan lebih jelas, akan banyak ke bawah. Nah ini 3 di sini, AVL di sini. Ini hampir berkebalikan. Jadi ketika di 3 ini ada ST elevasi, maka di AVL sewajarnya akan ada ST depresi. Atau sebaliknya. Ini lateralnya ST elevasi, maka sebaliknya akan ST depresi. Manapun. Kenapa demikian? Karena ini kalau impaknya di daerah sini, ini berarti daerah AVL. Lead satunya di sini. Seakan-akan di sini. Satunya di sini. Lead satunya di sini. Nah, ke sana, lainnya di ke arah AVL, ada infak darah AVL, maka di sini akan ST depresi. Di sini akan ST elevasi. Ya. Nah, ini adalah perjalanan dari pasien dengan STEMI. Ini yang normal. Kemudian mula-mula biasanya ada TOLTI. Ini TOLTI-nya tidak begitu jelas ya. Kemudian ada ST elevasi. Ada gelombang Q pertamanya kecil, makin lama makin dalam. Masih ada ST elevasi. Ya, kemudian dengan berjalannya waktu, ST elevasi mulai turun. Gelombang Q-nya tetap ada. Setelah sekian minggu, akhirnya Q, ST elevasinya datang lagi, datar, sudah isoelektrik. Tetapi ada gelombang T inversi di sini. Setelah sekian bulan, kadang-kadang T inversinya akan balik. Jadi normal T inversinya. Nah ini lokasi infak, merasa teman-teman udah tahu, tinggal belajar lagi. Oke, ingat lokasi infak, kenapa kok anterior, kenapa kok septal, dan ini semua berdasarkan dari anatomi. Inferior jelas karena di bawah, ini anteroseptal. Ya, kalau anterior mungkin sampai ke V5, kalau anterior luas sampai V6, lateral di sini. Ya, semuanya masalah anatomi. Nah, ini large anterior jelas, V2, V3, V4, V5, ya anterior. Inferior karena 2, 3A, VF. Nah, pada kelainan inferior kadang-kadang ada ST depresi di V1, V2. Apakah ini?
Ini adalah yang kita sebut sebagai posterior infarct. Kenapa? Karena inferior ini bisa karena RCA, right coronary artery, bisa karena LCA. Dan dua-duanya ini bisa memberikan asupan ke posterior daerah posterior. Ya. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ketika ada masalah di RCA sama LCA dan di doli ini, oh berarti daerah posteriornya juga kena. Selain inferior, posterior juga kena. Ya. Nah, ini adalah kenapa kok aku tadi lupa. Kenapa kok ini ST depresi di V1, V2, V3? Kan V1, V2, V3 melihat anterior dong, bukan melihat posterior. Maaf ini untuk yang sudah advance ya sabar ya. Ini kita semuanya belajar bareng-bareng, jadi mungkin ada teman yang masih baru, kita harus ngasih tahu ya. Oke, jadi kenapa kok yang ST depresi di V1, V2 ST depresi dok? Karena gini, ini misalnya ini dinding anterior. Nah, ini ada dinding anterior di mana ada V1, V2 anteroseptal sebenarnya ya. Nah, dinding anterior. Ini anterior. Ini sebenarnya yang dilihat adalah dinding left ventricle sebenarnya. Nah, jadi ya gini, ini sebenarnya dekat dengan ventricle kanan, betul V1, V2, tapi sebenarnya lebih jelas lagi yang dilihat adalah listrik dari ventricle, dari septum ini. Di mana septum ini kita sebut sebagai anterior. Ya. Oke, kita hilangkan dulu. Oke, jadi ini adalah anterior. Nah, ketika anterior di sini, dan ini posterior. Ketika di posteriornya ada ST elevasi, yaitu terutama di V8, V9, ada ST elevasi karena di sini ada infark, maka apa yang terjadi di V1, V2 akan ST depresi. Masalahnya adalah V7, V8, V9 ini tidak rutin kita rekam, ya kan? Yang kita rekam adalah di V1, V2 yang rutin, V3. Jadi ketika ada ST depresi di V1, V2, V3 saja, kita harus berpikirkan suatu posterior infarct. Ya. Jadi ketika ada ini ST depresi di V1, V2, V3, kita lihat posterior infarct, kemungkinan suatu infarct posterior. Nah, ini ketika kita cek ini, kita cek di V7, V8, V9, yang kita dapat adalah ini. Nah, ini saya ambil dari buku An Introduction to Electrocardiography, buku lama banget, edisi ke-6, ini terbitan tahun 90-an. Terima kasih kepada almarhum guru saya, Dr. Yatno Karyono. Bismillah, moga-moga beliau mendapatkan tempat yang layak ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi ini saya ambil dari buku karya Dr. Leo Samproh yang saya pinjam dari almarhum, dan di sini kelihatan bahwa pada ECG yang normal, yang atas normal, maka dia teman-teman ingat kemarin saya sudah jelaskan pada masalah tentang LBBB dan RBBB yang kemarin di episode sebelumnya, bahwa listrik jantung itu mula-mula aktivasinya adalah ke sini. Ya. Septum ini dari kiri ke kanan, ini kan kiri, left ventricle kiri, ini ke kanan. Satu dulu. Habis itu baru kemudian left ventricle sama right ventricle secara bersamaan. Tetapi karena ini jauh lebih tebal, jadi akhirnya arah listrik akan banyak ke sana. Oke, nah teman-teman lihat di sini. Ini adalah satu, ini adalah miliknya ini. Karena dia menuju ke sana dulu kan. Jadi V1 di sini dia dituju oleh listrik. Ada gelombang air kecil di situ. Tapi kemudian ketika depolarisasi yang kedua ini sama ini, maka ini tebal banget sehingga listrik akan lebih banyak ke sana. Resultannya itu banyak ke sana. Akhirnya apa? V1 merasa ditinggalkan. Jadilah dia ke bawah. Oke, ini yang normal. Bagaimana dengan infark posterior? Nah, teman-teman lihat, ini pada V1. Pada V1, tetap aktivasi septum kan ke sana, ke kiri. Ya, jadi V1, dia akan tetap naik ke atas, seperti ini, naik ke atas. Naik ke atasnya sedikit, baru sedikit. Tapi kemudian, pada saat
fase yang kedua ini, lihat di sini ada nekrose miokard. Ketika ada nekrose miokard, maka listriknya hilang. Listriknya itu seakan-akan hilang. Dia tidak punya kemampuan listrik seperti yang normal. Apa akibatnya? Maka resultan dari listrik akhirnya banyak menuju ke sana, karena ini nol. Apa akibatnya? Di sini dia makin tinggi di sini. Nah, makin tinggi di sini. Dan ini sebenarnya adalah bayangan cermin dari V8. Apa? Yaitu gelombang Q di V8. Dengan ST elevasi. Jadi, pada V1, pada infak posterior akan ada gelombang R ke atas dengan ada ST depresi. Ini adalah kebalikannya ini. Ya, ini pada fase lanjut adalah kebalikan ini. Pada fase awal, ini saya ulang, pada fase awal memang hanya akan ada ST depresi saja tanpa gelombang Q, karena di V7 V8 masih ini. Jadi V7 V8 masih ada, baru ada ST elevasi, maka di V1 V2 hanya ada ST depresi. Tapi ketika berlanjut sampai ke episode ini, di mana di V7 V8 ada gelombang Q dengan ST elevasi, maka jadilah di V1 V2 seperti ini. Yaitu ini adalah kebalikan dari gelombang Q, ini adalah ST depresi. Tapi kalau memakai patofisiologi dari listrik jantung seperti ini tadi yang saya jelaskan, ya. Ini adalah fase awal. Berarti ini fase sangat baru. Belum ada gelombang Q itu, belum ada nekrose. Ya, kalau kita cek di V7 V8 belum ada gelombang Q. Ya, mungkin masih ST elevasi. Nah, ini ST depresi. Nah, ini kita lihat di V7 V8 V9. Nah, ketika pada fase ini adanya ini. Tapi kalau nanti udah agak terlambat, maaf, ini sudah ada gelombang Q. Nah, ini adalah kriteria, teman-teman boleh baca di mana aja. Nah, ini sekali lagi contoh V2, V3, ini seperti ini. Nah, kalau hanya infak posterior aja tanpa inferior, inferiornya normal, maka biasanya kena pasti LCE, left circumflex. Nah, ini mengulang lagi. Ini juga dari buku Dr. Leo Samroh tadi ya. Jadi intinya pada dinding yang dekat sama infak, kalau ini infak posterior, berarti ini dinding yang dekat di mana? Ini di V7 dan V8. Maka akan terjadi ST elevasi dengan gelombang tinggi, ini ada ET inversi masih, terus akhirnya dia begini. Ini menurut Dr. Leo Samroh. Sementara pada lead yang berseberangan, ya, berseberangan tidak berorientasi kalau di sini ya, tidak terorientasi pada uninjured surface. Jadi kalau ini berarti V1, ya, akan ada ST depresi, kemudian gelombang T yang tinggi. Ini sebenarnya kebalikan dari T inversi di sini. Kemudian ini T-nya balik normal. Ingat, balik normal. Ini menurut beliau balik normal. Bukan berarti ini akan jadi T inversi kedua, enggak. Biasanya akan tetap kayak gini. Dan ini terbukti dari beberapa penelitian. Nanti saya tunjukkan. Ini adalah contoh. Ini pasien sebelum serangan. Ini sebelum. Oke. Lihat. Di V1, V2, Di V1, V2, V3 malah T inversi sebelumnya. Nah, kemudian pasien ini mengalami infak posterior. Kemudian setelah sekian bulan, berarti sudah fase old myocard infak, apa yang terjadi? Seperti ini. Ininya tinggi, T-nya balik. Mirip ini. Setelah sekian bulan, ininya tinggi, ini balik. Ini juga sama kejadian infak posterior dibuktikan dengan lead ventricle kanan.
Ketika pos reperfusi, apa yang terjadi? Di V2 R-nya tinggi. Sebelumnya R-nya kecil. V1 R-nya kecil. Setelah reperfusi, nah reperfusinya sebenarnya ada gelombang Q sebenarnya. Ya, ini tinggi, meningkat. Bahkan ini R per S lebih dari 1. Sekali lagi, tetapi T-nya tetap ke atas. T-nya tetap ke atas. Seperti ini, T-nya tetap ke atas. Ini normalnya demikian. Ya. Jadi ini memang agak aneh sedikit. Kenapa kok enggak kebalikannya, Dok? Ini jadi T ke bawah. Ya. Saya enggak tahu, saya belum bisa menjelaskan itu. Oke, sekarang kita kembali kepada pasien kita ini. Ya, irama sinus 60 kali per menit, aksis normal. Nah, saya tadi bilang RVH bukan, karena aksesnya tidak sesuai ke sana. RBBB juga bukan. Berarti kemungkinan adalah suatu koroner, karena jelas pasien ini dengan bypass, PCI, dan lain-lain. Nah, ini gelombang di V2 dan V1 ada gelombang R yang tinggi. Ini bukan RVH. Ini adalah old myocardial infarct posterior. Ya, tadi ada beberapa teman yang udah betul dengan mirror image dari infarct posterior. Tapi yang kurang cocok adalah T inversinya di sini, flat T di sini. Jelas ada iskemi ya di mana, di anterior ada jelas ya, iskemi di anterior. Kenapa kok ini flat T? Kok enggak T-nya normal gitu ya? Bahkan ini agak T inversi sedikit di sini. Nanti saya jelaskan di bawah. Ada teman-teman yang menjawab ini sebagai OMI inferior. Oke, ada gelombang Q di lead 3. Tapi di lead lain tidak ada. Minimal kan harus 2 lead. Dan lihat di lead 3 ini, Q di lead 3 itu sering suatu varian normal aja, bukan suatu selalu infark. Ya. Dan lihat lead 3-nya ini Q-nya sempit. Kurang dari 1 kotak. Tingginya ya oke lah, tingginya mungkin sekitar 25% R. Ya bisa, tapi dia sempit dan jelas tidak ada temannya, jadi tidak bisa, maaf, disebut sebagai OMI inferior. Jadi ini sekali lagi ini adalah ini. Nah ini, ya kan? Ini yang normal sebelumnya. Tidak ada ya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Pada setelah sekian lama ini old myocardial infarct posteriornya seperti ini. Dan ini cocok dengan EKG kita. Ini adalah salah satu kasus. Nah, masalahnya adalah tidak semua memang itu pasien masuk kembali ke sini, yaitu ada gelombang Q dengan R-nya, gelombang T-nya balik lagi ke atas. Ada yang tetap eksis di sini doang. Bahkan ada yang seperti ini, kalau misalnya ada aneurism. Apa implikasi klinisnya? Nah, ini ada penelitian bahwa intinya persistence T inversion prediksi myocardial damage yang lebih luas. Tuh ya. Jadi terapi pasien ini dari dokter UGD nggak dihitung HEMAX score sih. Tapi ya jelas ini pasti koroner dengan nyeri dada. Tapi kalau teman-teman menghitung HEMAX score memang moderate risk. Ada beberapa teman yang nulis pakai risk score yang lain. Gini, kalau teman-teman betul-betul menghitung memakai skor yang lain, mereka akan minta troponin. Satu-satunya skor yang tidak minta troponin hanya HEMAX score. Itu sudah saya lihat. Ya, hard score dan lain semuanya akan minta troponin pada akhirnya. Oke. Terapinya ya DAPT, nitratrimetazidin, statin, obat diabetes, dan kemudian saya rencanakan angiografi, dan hari ini sudah saya lakukan angiografi pada pasien ini. Ini adalah gambaran LAD. Maaf, mungkin. Nah ini, sorry. Oke, LAD. Cukup baik LAD. Ada ya stenosis di sini tapi tidak signifikan. Ya. Ini adalah aminnya bypass ya. Nah, ini left circumflex. Nah, left circumflexnya ada diffuse disease di sini. Tapi ukurannya sangat kecil, which is ini nggak cukup kita pasang stent.
di sini juga ada, menurut saya dengan diagnostik pada waktu diagnostik sama, saya lihat perbandingannya dengan diagnostik sama. Jadi overall ini tidak ada perburukan sebenarnya dari angiografi ini ya. Oke. Bagaimana dengan yang kanan? Yang kanan adalah CTO. Jelas ini buntu ya, yang kanan CTO. Dan saya mencoba mencari graf. Satu-satunya graf yang saya dapat adalah graf yang menuju ke right coronary artery dan cukup baik. Jadi tadi yang kiri yang LAD cukup oke, LC ada diffuse disease small vessel, which is yang tidak bisa kita lakukan intervensi. RCA-nya CTO, tetapi dia mendapatkan supply dari graf, vein graf. So saya rasa pasien ini prinsipnya adalah konservatif terapi. Besok insya Allah akan saya echo pasien ini dan nanti kita lihat apakah murmurnya. Saya sih curiganya karena mitral regurgitation, ya karena ada di apex. Kalau murmur aorta stenosis bukan di apex. Di mana coba? Nah, nanti dibaca lagi. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.